Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi asma'in. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024, saya akan membacakan kitab Lubabul Hadis, jadi kitab tentang yang berisi hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari, yaitu bab tentang keutamaan salam, itu halaman 101. Jadi salam itu paling sempurna hanya salam yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmah dan kasih sayang. Wabarakatuhu, dan kemuliaan serta keberkahan. Barakatuh itu ya kemuliaan, ya keberkahan. Kemudian bandingkan sama rahayu, juga apa artinya. Kemudian sugeng enjing kalau orang Jawa, selamat pagi, ya tidak sempurna. Nah, kemudian kalau di sini apa itu? Bukan punten, teman. Yang jauh sampurasun itu. Nah, sampurasun katanya. Juga artinya tidak sesempurna Islam. Jadi mau salam dari daerah manapun tidak akan ada yang mengalahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat, rahmat, kasih sayang, keberkahan dan kemuliaan terlimpah tercurah kepada kamu. Itu makanya jawablah baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sudah bagus, keselamatan bagi kamu. Tapi kalau yang lain itulah fungsinya salam. Jadi artinya, dan contoh kita masuk ke suatu majelis, ke tempat, kemudian kita tiba-tiba duduk itu juga repot ya. Tapi kalau assalamualaikum juga lebih enak. Itulah, jadi tingkatlah mengucapkan salam. Ini saya bacakan hadisnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla kalam. Assalamu, mengucapkanlah salam qabla kalam, sebelum berbicara. Seperti saya barusan. Jadi harus mengucap salam. Termasuk bagaimana kalau selawat? Salat juga salam. Salat itu adalah salam. Contoh pertama kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena kita sangat menghormati Kanjeng Nabi, sebelum bersalam kepada orang, bersalam kepada Kanjeng Nabi itu juga tidak salah. Nah, as-salatu wassalamu ala Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi sholawat, penghormatan, bersalam dan keselamatan ala Nabi kepada Kanjeng Nabi itu juga salah. Nah, salam secara umum untuk bersama kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan salam itu sebelum berbicara. Jadi assalamu qabla, bersalamlah sebelum berbicara. Kemudian man bada'a bil kalam qabla salami fala tajibu. Man barang siapa yang memulai, bada itu mulai, bil kalam, suatu perkataan atau menyampaikan sesuatu, qabla salam, sebelum salam, fala tajibu, maka jangan dijawab. Jadi maka jangan dianggap. Memang gitu. Contoh kita mau bicara di depan majelis, tiba-tiba bicara juga kurang pantas. Kalau orangnya juga bagus, assalamualaikum, baru menyampaikan apa yang dikehendaki juga lebih baik. Itulah keutamaan salam. Kemudian barang siapa yang memulai salam lebih dahulu, maka dialah adalah yang lebih utama menurut Allah dan Rasulnya. Ini saya menyampaikan bukti bentuk kerendahan hati orang itu yang mengucapkan salam duluan, tidak pengen disalami duluan. Maka saya menyampaikan, jadilah subjek, jangan jadi objek. Menyalami, jangan disalami. Mengasihi, menyayangi, memberi, peduli, jadi subjek. Jika ada orang kan berat mengucapkan salam, berarti adalah itu menjadi suatu kemuliaan di hadapan Allah dan Rasulullah. Jika sudah mulia di hadapan Allah dan Rasulullah, pasti mulia di semua makhluk, karena tertinggi kan Allah, satu Kanjeng Nabi. Kemudian assalamu termasuk nama Allah Ta'ala.
di mana Allah meletakkannya di bumi, ya, keselamatan. Maka sebarkanlah salam itu di antara kamu semua. Sebab seorang laki-laki yang muslim apabila melewati berjumpa pada suatu kaum, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka, kemudian mereka menjawab kepadanya, maka laki-laki itu memperoleh keutamaan melebihi kaum tersebut dan 1 derajat karena dia mengingatkan kepada mereka dan hal memberi salam. Adapun jika mereka tidak menjawab, maka ucapan salam laki-laki itu dijawab oleh hamba-hamba Allah yang lebih baik dan yang lebih harum daripada mereka. Jadi kalau kita salam mereka menjawab tidak apa-apa, karena ada yang menjawab makhluk Allah, macam malaikat atau makhluk yang lain yang menjawab. Jadi tidak akan sia-sia. Dan sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Diulang-ulang. Jadi mengucapkan salam duluan itu jauh lebih baik. Pokok sopan santun adalah memulai dengan ucapan salam. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita salam duluan, kita lebih sopan. Kalau hanya diam saja, itu ya, memang ya kurang sopan. Dan biasanya assalamualaikum. Kemudian apabila kedua orang Islam berjumpa, maka yang lebih dekat kepada Allah bagi keduanya adalah bagi orang yang memberi salam lebih dahulu. Jadi ulang lagi, penekanan mengucapkan salam dahulu. Masuk rumah kosong, masuk ke alam apapun baca salam. Kenapa? Ada yang menjawab malaikat atau makhluk yang lain, gitu kan? Contoh kita masuk ke hutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kuburan juga, assalamualaikum ya ahli kubur. Artinya berarti di kuburan itu ada makhluk gaibnya, ada rohnya orang yang mati kan di ahli kubur. Berarti makanya kuburan itu ya jangan disepelekan, dilangkai, diinjak-injak, tidak boleh. Kalau seandainya kuburan itu tidak ada apa-apanya, tidak mungkin ada perintah mengucap assalamualaikum ya ahli kubur. Berarti ahli kubur itu di situ kan. Itu kan hadis kanjeng Nabi semua orang. Ya. Terus apa lagi? Kalau memang di kuburan itu tidak ada apa-apa, tidak mungkin ada perasaan ada, betul ya? Nah, berarti kayak Pak Iman kata biasa aja dikatakan, enggak mungkin ada perasaan takut. Berarti memang ada sesuatu di dalam kuburan itu. Makanya kanjeng Nabi assalamualaikum ya ahli kubur, sama yang mati saja suruh bersalam kepada apalagi sama hidup. Manusia paling bakhil adalah orang yang pikir, tidak mau memberi salam. Yang paling pelit, jadi salam masih tidak mau, itu pelit. Jadi ucapan salam itu adalah penghormatan agar kita dan kesentosaan tanggungan kita. Allah Ta'ala berfirman, jadi untuk kesejahteraan kita ini. Kesentosaan itu kan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, sentosa. Dan apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya. Balaslah yang sama dengannya. Jadi kalau kita ada mengucapkan salam, assalamualaikum, minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga lebih luas. Artinya apa? Kalau ada orang memberi kebaikan ke kita harus di hati minta berusaha ingin memberikan kebaikan lebih baiklah lagi. Tetapi yang bagi yang memberi jangan pernah berharap untuk diberi balasan, karena hak balasan itu jazakumullahu khairan katsira. Tapi itu juga jangan kembang lambe. Allah jazakumullahu khairan katsira. Jangan. Jadi hati kita yang pengen beri, bentuk pemberian itu apa? Tidak harus sama, hanya hati kita pengen memberi lebih baik. Jadi jangan sampai mengabaikan kebaikan orang, sehingga pada saat Allah sudah tidak ada hubungan itu seakan-akan orang tersebut tidak pernah berbuat apa-apa. Ya sama jujur-jujur saja lah, hampir semua yang keluar dari sini itu seakan-akan kalau ketemu saya lagi itu seakan saya itu tidak pernah berbuat apa-apa kepada mereka. Tapi tidak apa-apa, bagi saya memang kebaikan itu tidak dipersembahkan untuk orang tersebut. Kewajiban kita untuk berbuat baik saja kepada dia, Allah Azza wa Jalla yang akan membalasnya. Jadi kita ikhlas. Nanti begitu. Tapi jangan sampai. Makanya saya ya insya Allah semoga hal yang ada di sini, semoga termasuk orang-orang yang bisa berterima kasih. Hanya pengalaman saya, hampir semua yang keluar dari sini, kalau sudah keluar itu istilahnya ketemu saja, tanya saja tidak
mau pura-pura seakan-akan saya tidak pernah berbuat apapun atau istilahnya tidak pernah terlewati rezeki dari saya. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah ujian untuk meningkatkan keikhlasan saya. Jadi kan mohon maaf ya, juga ini bukan mungkin ya, artinya kan kita hidup bersama, bekerja bersama, bertempat tinggal bersama, beribadah bersama, ada rezeki, bentuknya makanan, ada uang, ada perlindungan, ada ilmu, itu kan semuanya kan ada kebaikan. Tapi itu semuanya insya Allah bagi orang yang memberikan, jangan khawatir karena setiap apapun lah kita bantu sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, pasti Allah akan membalasnya dan kita pasti akan melihat dari perbuatan kita. Makanya barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka bersyukurlah kepada orang yang membantumu. Jadi jangan sampai katakanlah, wah saya tuh baru udah gak kerja di situ ngapain. Saya juga mohon maaf, tidak butuh dihormati, tidak butuh terima kasih, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung kalau saya insya Allah, makanya saya kan selalu berdoa. Kalau di doa yang Allahumma nadim ahwalan itu ada yang sekarang ini, ya Allah, bimbinglah segala niat saya, akwal wal ahwal, setiap tindakan, hal dan perbuatan saya untuk lurus hanya untuk kepadamu ya Allah, untuk kebaikan. Akwal wal ahwal itu jadi takwiyatan, jadi untuk dibimbing. Nah, dalam setiap niat perbuatan itu jangan dipersembahkan untuk manusia, nanti dia tidak kecewa. Tapi kalau orang kecewa namanya manusia, tidak apa-apa. Tapi yang penting hati kita selalu lurus bahwa setiap perbuatan tindakan kita hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.